terkait tentang pemakaian bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Tadi disampaikan bahwa tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Iya, ada yang pernah bertanya bagaimana jika hal tersebut hanya dijadikan sebagai pajangan. Ya, Ustaz, apakah boleh atau tidak, bagaimana? Ya, ini tidak ada kaitannya dengan toharo ya. Ya, tidak ada Tidak ada kaitannya kaitannya dengan haram. toharo. Ini sebenarnya penggunaan emas dan perak, penggunaan pakaian ini lebih cocoknya di bab libas, bab pakaian, dan tentunya para ahli fikih kita mengkhususkan bab tertentu dalam buku-buku fikihnya berkenaan dengan libas atau pakaian yang digunakan. Nah, di sini sudah kita sebutkan ya munasabahnya atau kenapa, apa alasannya bejana pakaian ini disebutkan pada bab toharo. Ini sudah selesai. Tapi ada pertanyaan yang berkenaan mungkin dengan bab libas. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwasanya sebagian ulama kita menyebutkan illah kenapa diharamkan. Kenapa diharamkan emas dan perak itu untuk dijadikan tempat makan, tempat minum, sebagaimana nas yang telah disebutkan, dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya hal penggunaan emas dan perak dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dikiaskan kepada bejana makan dan minum itu juga tidak boleh ya sama sekali. Itu ilahnya atau alasannya adalah berkenaan dengan masalah israf tadi yang kita sebutkan, masalah berlebih-lebihan. Karena pada hukum asalnya ya emas dan perak ini tujuannya sebenarnya bukan untuk dipakai, tapi emas dan perak ini digunakan sebagai alat tukar menukar karena dia punya harga. Nah, emas dan perak punya harga, dan pada zaman dahulu emas dan perak dijadikan sebagai alat tukar, sebagai mata uang. Nah, sebagai mata uang, kita juga orang-orang manusia modern juga, uang-uang yang beredar itu berkenaan dengan seberapa besar emas dan perak yang ada, yang disimpan dalam sebuah negeri. Nah, sebuah negeri. Jadi tujuan utama emas dan perak itu sebenarnya, walaupun nilai emas dan perak pada zaman sekarang itu sudah berbeda. Walaupun ini bukan menjadi pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita adalah alasan itu tadi bahwasanya tujuan utama emas dan perak itu adalah sebagai alat tukar karena dia memiliki sebuah harga, sehingga dia memiliki nilai ya, dia memiliki nilai. Dengan tujuan itulah tahrim ini ada. Nah, berkenaan dengan pajangan yang terbuat dari emas, ini juga sama. Kadang ini kita kembali ke hadis pelarangan ya, ada hadis pelarangan jangan minum, jangan makan dari wadah, bejana atau alat makan, alat minum yang terbuat dari emas. Kenapa? Salah satu ilahnya tadi adalah memang bukan itu tujuannya. Kalaupun seandainya dipakai emas dan perak itu untuk kehidupan sehari-hari, kadang dipakai untuk berbangga-bangga. Untuk berlebih-lebihan, yang seperti ini hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan, berbangga-bangga di atas muka bumi ini. Nah, di sini kita katakan banyak orang di zaman sekarang segala apa-apanya karena sudah berduit, sudah memiliki banyak harta, akhirnya semuanya emas. Apa-apa emas. Walaupun dia laki-laki, dia pakai perhiasan emas. Kemudian kalau dia seorang penyanyi mungkin ada mic dari emas. Kemudian kamar mandinya mungkin klosetnya pakai emas, terbuat dari emas. Begitu pula segala pajangan, pulpen yang terbuat dari emas, dan segala hal yang terbuat dari emas. Nah, ini hal yang diwanti-wanti tentunya, hal yang yang harus dihindari, karena sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya ilahnya sebenarnya ya itu alasannya
dilarang untuk memakai benda emas dan segala hal yang berkenaan dengan pemakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah larangan untuk berbangga-bangga dengan hal yang seperti ini, dengan emas dan perak yang tujuannya memang bukan seperti itu. Emas dan perak tujuannya karena dia ada nilai sehingga digunakan untuk sebagai alat tukar. Dan sebagian ulama kita juga berkenaan dengan masalah bejana-bejana ini di dalam buku-buku fikih yang lainnya, para ulama menyebutkan kias bahwasanya kalau bejana yang terbuat dari emas dan perak ini tidak boleh, begitu pula bejana-bejana yang memiliki nilai yang tinggi atau harga yang tinggi, umpamanya bejana yang terbuat dari aluminium umpamanya. Cuma ada hiasan-hiasan dari permata, berlian yang mungkin saja jauh lebih tinggi harganya dibandingkan dengan bejana yang terbuat dari emas. Nah, hal yang seperti ini juga dilarang. Salah satu alasannya adalah itu tadi, karena larangan berlebih-lebihan, karena hal yang seperti ini merupakan celah untuk seseorang terjatuh dalam salah satu di antara perangkap syaitan la'natullahi alaihi. Wallahu taala alam. Bismillah, apakah termasuk pelarangan menggunakan benda yang mirip dengan warna emas seperti gelas, teko ya, sofa atau hiasan rumah yang berwarna saja yang mirip emas, tapi bukan emas. Bukan emas. Iya. Emas KW ya. Iya, emas KW. Ya, tentunya ini tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis larangan makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun yang berkenaan dengan masalah bejana-bejana atau hiasan-hiasan yang terbuat dari kuningan yang mirip emas atau hiasan-hiasan yang kemudian dicat dengan emas atau benda-benda yang kemudian diberikan semprotan emas sehingga kadang orang tertipu, ini emas ya. Ini tidak termasuk. Cuma perlu satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah kadang kita tidak boleh terjatuh pada masalah israf dalam masalah hiasan-hiasan yang terlalu berlebih-lebihan sehingga porsi waktu kita habis untuk menghias rumah kita dengan berbagai banyak hiasan. Ini hal-hal yang tentunya disebutkan oleh para ulama kita adalah hal yang sangat perlu untuk dihindari. Walaupun pertanyaan tadi apakah ini disamakan dengan emas ya, padahal bukan emas, ya tentunya dari segi hukum ya tidak tentunya. Cuma kita perlu berhati-hati ketika kita berlebih-lebihan dalam menggunakan hal-hal yang seperti itu, karena kadang seseorang menggunakan sesuatu yang mirip emas karena ingin ada sesuatu di dalam hatinya, hanya sekadar ingin berbangga-bangga, hanya ingin sekadar pamer, walaupun bisa jadi dia bisa saja terjatuh pada masalah yang lebih bahaya, yaitu masalah penipuan umpamanya. Ya, yang mengaku-ngaku ini emas padahal bukan. Ini lebih berbahaya lagi. Ya, Allah taala alam. Apa fikih emas dan perak? Kenapa sampai beberapa hal diharamkan? Bagaimana? Apa fikih emas dan perak? Kenapa sampai beberapa hal itu diharamkan? Mungkin alasannya ya. Iya. Mungkin alasannya, walaupun sudah kita sebutkan tadi. Sudah. Alasan kenapa emas dan perak diharamkan, ya. Walaupun kita tidak tahu alasan, walaupun kita tidak tahu ini kok diharamkan, ya. Yang menjadi penengah halal atau haram, wajib persoalan tertentu adalah kembali kepada dalil.
Nah, di sini berkenaan dengan masalah emas dan perak. Kita sudah sebutkan bahwasanya dalil pelarangan emas dan perak berasal dari dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah sebutkan tadi. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang berkenaan dengan pelarangan minum dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan apalagi ditambah dengan ijma, konsensus para ulama kita yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dalil ijma bisa setara dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, karena dia adalah konsensus para ulama. Tidak ada para ulama yang menyelisihi hal tersebut. Walaupun dalil ini, dalil hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya, hanya menyebutkan pelarangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas, perak, akan tetapi ijma yang menyempurnakan bahwasanya pelarangan itu juga mencakup segala hal yang berkenaan dengan penggunaan emas dan perak, kecuali hal-hal yang dibolehkan secara khusus dengan dalil, yaitu yang kita sebutkan tadi, bahwasanya pembolehan yang dimaksudkan di sini adalah pembolehan menjadikan emas dan perak ini sebagai perhiasan bagi wanita. Itu pun ada ukurannya. Ketika emas dan perak yang digunakan oleh wanita itu untuk berhias di hadapan mahramnya atau di hadapan suaminya, untuk berhias di hadapan suaminya yang bisa mendatangkan pahala. Dan emas dan perak itu tidak digunakan secara berlebih-lebihan. Tidak digunakan secara berlebih-lebihan sehingga tidak hanya sekedar dinampakkan di hadapan suami bagi para wanita, dinampakkan ke seluruh orang, yang kemudian dipakai secara berlebih-lebihan bagaikan toko emas berjalan. Ya, kadang seperti itu sebagian wanita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang berlimpah sehingga semuanya mau diperlihatkan. Wallahu taala alam. Adakah efek bagi kesehatan dengan penggunaan emas atau perak pada tubuh manusia? Oh, ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Iya, berkaitan dengan kesehatan. Wallahu alam, saya tidak bisa jawab ini karena kita juga bukan orang kesehatan. Walaupun banyak informasi-informasi yang datang bahwasanya penggunaan emas dan perak ini itu bermudarat pada masalah kesehatan, tapi saya juga tidak berani menjawab apakah memang betul emas dan perak ada pelarangannya, ada nas pelarangannya disebabkan karena itu bermudarat pada masalah kesehatan. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Tapi sebagai seorang mukmin, ketika datang perintah, datang pelarangan, datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalilnya, tentunya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita jalankan. Dan di antara hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, pasti ada hikmahnya di balik itu. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Jangan terlalu kita pusingkan. Kenapa sholat 5 kali sehari dan semalam? Apa hikmahnya? Kenapa ini dilarang, itu dilarang? Apa sih hikmahnya? Kalaupun akal kita tidak sampai di situ, cukup dalil perintah dan larangan ini. Ketika dia sudah jelas, maka kita katakan sebagai seorang yang beriman, sami'na wa ata'na. Wallahu ta'ala alam. Afwan, bagaimana cara mensucikan wadah yang terkena najis berat seperti air liur anjing? Dan bagaimana jika tanpa diketahui wadah tersebut dipakai untuk menyimpan atau merendam pakaian dan lain-lain? Apakah tetap harus dibersihkan juga benda yang tercampur di dalam wadah tersebut? Ya, di sini pertanyaannya bagaimana cara membersihkan wadah yang terkena air liur anjing? Ya. Sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, jika seekor anjing menjilat wadah, karena anjing kadang ya seperti kucing minum haus minum di tempat yang ada airnya, dan salah satu bisa jadi tempat yang atau wadah air yang dia minum adalah
tempat atau wadah yang kita pakai juga. Ya. Nah, kalau kucing kan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau anjing ini ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anjing menjilat wadah air seseorang dari kalian, maka solusinya adalah membersihkan wadah tersebut dengan 7 kali basuhan air. Salah satunya adalah dengan tanah. Ya, dengan tanah. Walaupun ada khilaf dalam masalah riwayatnya, apakah 7 kali ini salah satunya diantaranya adalah tanah sehingga basuhan air itu hanya 6 ditambah dengan 1 kali dengan tanah, atau semuanya 7 kali ini adalah semuanya air ditambah ditambah dengan basuhan ke-8 dengan basuhan tanah. Tentunya ini kembali kepada khilaf para ulama kita. Tidak ada masalah entah ini yang mau dipakai atau yang lain, tidak ada masalah. Jadi ini cara membersihkan ketika kita yakin bahwasanya ini wadah sudah yang betul dijilat oleh anjing. Karena kadang jilatan anjing itu tidak dilihat ya. Karena jilatan anjing kadang walaupun Anda juga belum pernah melihat bagaimana jilatan anjing, apakah memang berbau atau bagaimana ya. Tapi secara umum jilatan anjing, air liur anjing itu ya kadang kita tidak perhatikan. Apalagi yang di manusia zaman sekarang yang diberikan fitnah memelihara anjing. Apakah itu hanya sekedar anjing peliharaan ya, hanya sekedar perhiasan atau hewan-hewan yang menemaninya dalam setiap hari, atau kadang juga anjing yang dibolehkan untuk dipelihara dalam penjaga kebun atau apalah ya, yang digunakan untuk berburu atau bagaimana. Nah, di sini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas bagaimana cara kita membersihkan wadah yang dijilat anjing itu dari air liurnya ya, dengan membasuhnya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah atau dengan turab. Kemudian potongan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tadi bisa diulang? Bagaimana jika tanpa diketahui wadah tersebut dipakai untuk menyimpan atau merendam pakaian dan lain-lain? Apakah tetap harus dibersihkan juga benda yang tercampur di dalam wadah tersebut? Tidak diketahui ya? Iya, mungkin wadahnya tidak diketahui setelah dijilat oleh anjing. Kalau tidak ditahu, bagaimana cara dia tahu bahwasanya sudah dijilat oleh anjing? Jadi kalau ya secara hukum asal, kita kembali kepada hukum asal bahwasanya suatu benda suci sampai benar-benar kita tahu bahwasanya ini wadah ini betul-betul sudah dengan yakin 100% atau 99,999% itu dijilat anjing. Barulah kita menyucikan atau membersihkan sesuai dengan petunjuk Nabi tadi. Kalau tidak ditahu ya kembali kepada hukum asal. Cuma mungkin saja ya gambarannya, mungkin ada seseorang yang melihat bahwasanya ember tersebut dijilat anjing, kemudian orangnya tidak tahu, kemudian diberitahukan bahwasanya ini tadi ember yang Anda pakai untuk mencuci ini itu sudah dijilat anjing. Mungkin saja seperti itu. Kalau keadaannya seperti ini maka kita kembali kepada hadis tadi bahwasanya yang dibersihkan di sini adalah wadahnya, wadah yang dijilat oleh anjing. Adapun airnya ya cukup dibuang, tidak ada masalah. Nah, ketika wadah tersebut kemudian diisi air, kemudian dipakai mencuci, nah pakaian ini bagaimana hukumnya? Pakaian ini kan tidak dijilat anjing secara langsung, maka dicuci. Air itu sebagai penyuci. Nah, air tersebut, air yang dipakai untuk mencuci sebagai penyuci, tidak ada hubungannya dengan wadahnya. Wadahnya inilah yang dikabari tadi bahwasanya sudah dijilat anjing, inilah yang diproses kesuciannya dengan penyuciannya dengan sesuai dengan petunjuk Nabi tadi. Wallahu taala alam. Afan Ustadz, kalau ada yang berwudu, mencuci wajah, kedua tangan, membasuh
kepala lalu mencuci kedua kaki hingga kedua mata kaki, apakah sudah sah wudunya? Oh ya, berkenaan dengan ini yang disebutkan apa berwudu dengan anggota-anggota tubuh yang wajib ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini dimulai dengan perintah berwudu yang dimulai dari membasuh wajah. Ya. Yang seharusnya kan dalam berwudu itu mulai dari membasuh tangan, membasuh kedua tangan dan telapak tangan. Dan kemudian setelahnya ada madmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian membasuh wajah. Nah, ini langsung membasuh wajah boleh tidak? Karena Al-Quran kan bilang begitu. Ya. Nah, apakah sah wudunya ketika seorang mencukupkan diri membasuh anggota tubuh yang wajib saja, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran? Nah, kita katakan tentunya ya boleh, sah-sah saja. Sah saja walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita yang berkenaan dengan masalah berkumur-kumur, karena sebagian para ulama kita mengatakan memandang bahwasanya memang berkumur-kumur, madmadah, berkumur-kumur dengan air, istinsyak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia adalah sesuatu yang wajib yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini merupakan pendapat sebagian para ulama kita, adapun pendapat jumhur menyebutkan bahwasanya ketika kita berwudu dan membasuh hal-hal yang wajib, hal-hal yang wajib yang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, maka wudu kita sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuma tentunya kalau kita berbicara masalah yang lebih afdol, yang sesuai sunnah, kita tentunya berusaha untuk hal tersebut, maka kita mengikuti cara wudu Rasulullah yang dimulai dari mencuci tangan dahulu, kemudian melakukan segala sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian berwudu tadi, ya, berwudu ya dengan yang sempurna tentu lebih afdol, kecuali dalam keadaan yang darurat air, ya, darurat air, suatu daerah yang mungkin saja airnya terbatas sehingga walaupun ada solusi yang lain, membasuh anggota wudhu itu dengan satu kali basuhan cukup, cukup sebenarnya. Cuma jika memang betul-betul darurat, airnya tersebut hanya cukup digunakan untuk membasuh hal-hal yang wajib saja, anggota-anggota badan yang wajib, maka tentunya ini tidak ada masalah tentunya. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya tentunya kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa boleh seorang wanita yang haid berwudu, ketika akan melakukan aktivitasnya? Karena dia sudah terbiasa menjaga wudunya jika tidak haid. Ya, wanita haid berwudu. Ya. Berapa kali pun wanita haid berwudu, tidak ada efeknya. Tidak berujung pahala. Karena tentunya wudu merupakan ibadah. Jadi berapa kali pun berwudu seorang wanita haid, ya tetap dia pada keadaannya, pada keadaan junubnya, tidak bisa hilang kecuali terputus darah haidnya, barulah berguna wudu tersebut. Nah, di sini kita kembali bahwasanya apakah boleh? Terserah, silahkan saja berwudu, tapi jangan anggap wudu itu sebagai sebuah ibadah karena tidak ada manfaatnya. Bisa saja kebiasaan tersebut hanya sekedar ya untuk menyegarkan badan umpamanya, menyegarkan badan. Dan cukup satu hal yang harus penanya ini untuk berhati-hati di dalamnya. Ibadah memang ya bernilai pahala. Wudu ini bernilai pahala ketika dalam keadaan suci, tentunya tidak dalam keadaan haid. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diniatkan bahwasanya itu adalah ibadah.
Nah, di sini disebutkan bahwasanya ini sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, ini perlu kita hati-hati. Ketika jika kita ingin segala hal yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu niat itu hadir ketika kita melakukan berbagai aktivitas termasuk wudhu. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas, kebiasaan, sehingga kadang kita berwudhu ya karena sudah kebiasaan, akhirnya menjadi adat, tidak berpahala juga. Tidak berpahala, sehingga ibadah itu selain harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga niat itu harus hadir. Jangan sampai wudhu ya berwudhu ini hanya sekedar menjadi kebiasaan belaka, hanya sekedar untuk menyegarkan badan karena memang sudah terbiasa seperti itu. Akhirnya niat tidak hadir, ujung-ujungnya pahala tidak diterima. Wallahu taala a'lam. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya memakai sabun cuci muka bagi laki-laki sebagai pemutih? Bagaimana sabun Ya, sabun cuci muka, Cuci muka. yang gunanya untuk memutihkan wajah. memutihkan wajah? Tidak ada masalah kayaknya. Tidak ada masalah, cuma salah satu syaratnya kadang berbagai produk kecantikan sekarang kan tidak ada lagi bedanya antara laki-laki dan perempuan, apalagi berkenaan dengan masalah sabun ya, masalah sabun. Penampilan kita juga bagi laki-laki juga harus dijaga. Jangan kira bahwasanya cuma perempuan yang harus menjaga penampilannya. Apalagi seorang yang sudah punya istri, laki-laki punya ya tetap harus menjaga penampilannya di hadapan istrinya, karena ini juga merupakan kewajibannya. Kembali ke pertanyaannya, apakah boleh? Salah satu syaratnya sabun itu tidak bermudarat, karena kadang ada juga produk-produk yang faidahnya, manfaatnya memutihkan wajah, akhirnya bermudarat pada mukanya. Ini yang tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh. Ya, cuma itu saja salah satu syaratnya. Apakah boleh untuk memakai produk-produk kecantikan? Yang penting laki-laki tidak terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan produk kecantikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula wanita tentunya. Hanya untuk menor, kemudian menor di hadapan orang-orang luar, bukan di hadapan suami. Kadang kehidupan manusia modern terbalik. Kadang di hadapan orang umum, kebanyakan umum, menornya bukan main, cantiknya bukan main, tapi pas pulang ke rumah semuanya dilap, akhirnya suaminya kebaikan sisanya saja. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya sholat bermakmum kepada seorang imam yang memiliki banyak hutang dan percaya terhadap dukun? Imam yang Memiliki banyak hutang. memiliki banyak hutang. Ini yang pertama dulu ya, kita bahas satu-satu. Ketika imam memiliki banyak hutang, bagaimana hukumnya sholat di belakangnya? Tidak ada masalah. Ya hutangnya. Dia berkenaan dengan masalah pribadinya. Sehingga yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih para ulama kita yang berdasarkan atas dalil-dalil yang ada, bahwasanya ya ummukum aqra'ukum, tentunya dipilih imam itu yang paling sedikit utangnya atau yang tidak ada utangnya? Oh tentu tidak. Syarat pokok untuk memilih imam, dijadikan imam sholat, adalah orang yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus pelafalannya dalam bacaan-bacaan sholat yang terdengar. Nah ini satu syarat yang pokok. Berkenaan dengan masalah banyak utangnya, itu bukan menjadi syarat, bukan menjadi suatu hal yang menggugurkan boleh tidaknya bermakmum di belakangnya. Dan bahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya disebutkan bahwasanya imam fasik, imam yang merupakan orang yang fasik, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Para ulama kita mengatakan
sholli khalfahum. Tidak ada masalah kita bermakmum di belakang orang-orang fasik, karena kefasikannya itu tidak ada hubungannya dengan keabsahan kemakmuman kita kepada imam salat tersebut. Wa alaihim fiskuhum. Wa alaihim fiskuhum. Adapun berkenaan dengan kefasikan mereka itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Permasalahan yang kedua. Ketika imam tersebut itu percaya dukun. Ini harus ditafsir baik-baik, harus didetailkan baik-baik. Ketika yang kita maksudkan percaya dukun, ketika percaya dukun ini juga harus ditanya baik-baik, percaya dukun bagaimana? Apakah memang dia terlibat dalam praktek perdukungan itu, atau hanya sekedar ya seperti sebagian besar orang-orang awam ya karena ilmu yang sedikit, ilmu yang kurang, karena kejahilan, sehingga apa yang dikatakan seorang dukun dia percayai. Dia percayai. Walaupun dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian mempercayai apa yang dia katakan, apa implikasinya, apa konsekuensinya, kafir? Oh tidak, dia diancam, seorang yang mempercayai dukun, dia diancam tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah di sini ketika imamnya seperti itu, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah untuk kita bermakmum. Kepercayaannya kembali kepadanya. Adapun masalah kita bermakmum di belakangnya tidak ada masalah. Namun ketika yang dimaksud di sini percaya dukun, dia terlibat langsung dalam masalah perdukungan, kemudian dia secara terang-terangan menampakkan kekufuran dan kerjasamanya dengan dukun-dukun yang jelas-jelas merusak akidah. Orang-orang yang seperti ini dihindari untuk sholat di belakangnya, karena hal ini berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan dengan masalah akidah. Ya, wallahu taala a'lam. Afwan Ustadz, apakah menggunakan pakaian berupa baju sepak bola barat yang ada gambar atau logo bertanda kekafiran, ya bolehkah digunakan? Mungkin bolehkah digunakan dalam sholat meskipun hanya baju dalam katanya? Meskipun hanya baju dalam. Iya. Ya, hal yang seperti ini berkenaan dengan masalah akidah sebenarnya. Ya. Dan hal yang seperti ini berkenaan juga masalah ibadah. Ketika pakaian-pakaian tersebut pakaian bola yang ada tanda-tanda kekufuran di dalamnya, seperti ada tanda salib umpamanya. Hal yang seperti ini sebelum memakainya, membelinya pun tidak boleh. Membelinya atau ketika dia merupakan hadiah itu tidak boleh diterima, karena ada hal-hal yang mengandung kekufuran di dalamnya. Jadi jangankan memakai, membelinya saja tidak boleh, atau menerima hadiah pakaian yang ada tanda-tanda kekufuran itu tidak boleh. Walaupun apalagi memakainya, walaupun dipakai dalam bukan dalam keadaan sholat, apalagi kalau dalam keadaan sholat yang kemudian diperlihatkan. Nah, ini beda lagi hukumnya berkenaan dengan masalah at-tashwis fi shalah. Ada hal-hal yang kadang kalau apalagi kita dalam sholat berjamaah, kadang mengganggu pemandangan orang-orang yang mungkin saja melihat tampilan baju kita. Jadi walaupun dia tampilannya ya hanya sekedar gambar bunga-bunga atau gambar pemandangan, tapi ketika dia mengganggu dalam sholat itu juga tidak boleh dipakai. Apalagi ketika hal yang sebagaimana yang disebutkan tadi, pakaian yang memiliki logo kekufuran. Tentu ini berkenaan dengan masalah akidah yang pertama, dan berkenaan dengan masalah ibadah sholat, apalagi dipakai dalam sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya kerupuk kulit? Ya. Apakah itu juga termasuk makanan yang diharamkan? Kerupuk kulit. Kerupuk kulit
tentunya berbeda dengan apa ya? Ini berkenaan dengan halal dan haram. Walaupun sebenarnya materi kita berkenaan dengan toharah. Kulit kulit yang kita bahas di sini adalah kulit yang ketika dia telah disamak, kemudian diberikan perlakuan khusus, kemudian dia bisa tahan lama, bisa awet, sehingga dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah bejana tempat air. Nah, ini yang kita bahas di sini. Adapun berkenaan dengan kerupuk kulit kerupuk yang terbuat dari kulit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama kulit itu terbuat atau berasal dari hewan yang halal tentunya. Yang pertama, hewan yang halal, kemudian disembelih dengan sembelihan yang syar'i, bukan berasal dari kulit bangkai hewan, ya, bukan. Jadi kita juga di zaman sekarang cukup harus berhati-hati dengan makanan, baik itu daging hewannya atau kulitnya. Perlu kita berhati-hati dalam masalah makanan. Nah, tapi kalau pertanyaannya masalah bagaimana hukumnya ini makan kerupuk kulit, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Segala hal yang berkenaan dengan hewan yang halal pada hukum asalnya, yang kemudian disembelih dengan sembelihan syar'i, anggota-anggota tubuhnya yang bukan merupakan najis boleh digunakan dan boleh dikonsumsi sebagaimana dalam urf masyarakat tertentu. Ya. Saya pernah melihat di zaman dahulu kitab-kitab itu ditulis dengan kulit. Ya, bagaimana hukumnya seperti itu? Ya, kembali ke pembahasan kita tadi, bahwasanya kulit itu boleh digunakan, apalagi disebutkan di sini bahwasanya dulu media tulis para ulama-ulama kita terdahulu dan bahkan Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam sirah, dalam sejarah, bahwasanya sebelum Al-Quran itu dikumpulkan di zamannya Abu Bakar, para sahabat itu menulis Al-Quran, wahyu yang diterima dari Nabi yang asalnya dari Jibril, yang merupakan Al-Quran, itu ditulis di berbagai media tulis yang ada pada saat itu. Karena kertas tidak seperti zaman sekarang. Dulu kertas itu kayak hampir tidak ada di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman yang sangat sederhana tersebut, sehingga Al-Quran itu ditulis di batu, di media batu, di media di kayu, kemudian kulit hewan, dan sampai ditulis dalam di atas tulang hewan yang kadang ada tulang hewan, entah itu bagian kaki kayaknya yang paling lebar itu ditulisi, dijadikan media tulis. Kembali kepada pertanyaan, boleh tidak dijadikan media tulis itu kulit hewan? Ya, kembali boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat tadi, ketika kulit hewan tersebut berasal dari hewan yang halal, kemudian hewan yang halal itu disembelih dengan sembelihan yang syar'i, bukan bangkai, ya, bukan bangkai. Allah Ta'ala alam.